Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalani pembelajaran kita kali ini. Baik, untuk anak-anakku kelas 11 multimedia SMK Negeri 1 Tuguturi, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang storyboard. Kemarin kita telah mempelajari animasi stop motion, bahwasanya dalam proses produksinya itu ada tahapan praproduksi atau sebelum produksi. Nah, salah satunya adalah membuat storyboard. Storyboard ini nantinya akan memudahkan kita ketika membuat suatu proyek animasi. Apakah itu nanti film, apakah itu nanti game juga bisa ya, tapi kita fokus pada animasi stop motion juga memerlukan storyboard. Ya, storyboard itu bisa ditarik arti atau pengertian suatu sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai naskah cerita ya. Berarti ada naskah ceritanya. Dengan storyboard ini maka pembuat cerita dapat menyampaikan idenya secara lebih mudah kepada orang lain. Ada juga pengertian lain yang menyebutkan bahwa storyboard itu adalah naskah yang disajikan dalam bentuk sketsa gambar. Nah, jadi visualisasi dari naskah itu ya. Jadi suatu skrip juga bisa divisualisasikan dengan adanya storyboard ini ya, nanti memudahkan dalam pengambilan gambar dan sebagainya, sehingga nanti proses produksinya lebih mudah. Oke, jadi tadi ya, storyboard itu merupakan kumpulan gambar atau visualisasi dari ide, sehingga nanti proses produksinya akan lebih mudah. Fungsinya yang pertama yaitu fungsi storyboard untuk menggambarkan alur cerita berdasarkan garis besarnya saja. Ya, jadi yang diceritakan di storyboard ini adalah garis besarnya saja per adegan atau per scene ya, dituliskan atau digambarkan dalam storyboard ini, bagian awal, tengah, dan akhir seperti itu. Kemudian untuk membuat perencanaan pada sebuah film itu juga bisa, fungsinya kemudian memudahkan dalam membuat dan memahami alur film. Jadi alur sebuah film atau cerita bisa dipelajari dengan mudah dengan adanya visualisasi storyboard ini. Apa sih tujuannya? Ya, yang pertama sebagai panduan bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Siapa saja seperti sutradara, produser, pemerannya ya. Produsernya yang membuatnya itu akan lebih mudah dengan panduannya. Kemudian memungkinkan seorang membuat film untuk memvisualisasikan idenya, menggambarkan idenya. Kemudian sebagai alat untuk mengkomunikasikan ide keseluruhan film. Nah, ya, seluruh adegan. Kemudian menjelaskan tentang alur narasi dari sebuah cerita. Kita mempunyai cerita. Nah, kita visualisasikan supaya terlihat lebih jelas lagi adegannya seperti apa nantinya, sehingga nanti pengambilan gambarnya akan lebih mudah. Oke. Penggunaan storyboard ya, yang pertama itu ada pada film tentunya ya, semua film atau film animasi khususnya itu sangat memerlukan storyboard ya, untuk memudahkan proses produksinya. Kemudian film animasi, fotomatik juga sama, foto yang bergerak ya, stop motion juga sama, memerlukan storyboard. Buku komik ya, dalam membuat komik yang sempurna dari awal sampai akhir itu memerlukan storyboard sebelum hasil akhirnya nanti seperti apa, itu membutuhkan storyboard. Kemudian untuk komersil atau bisnis ya, misalnya video iklan dan sebagainya, itu juga memerlukan storyboard supaya nanti pihak dari pengiklan atau pebisnis itu mengerti alurnya, sehingga nanti bisa diterima atau tidak ide tersebut. Oke, kemudian komponen dalam storyboard itu ada yang pertama bentuk adegan atau potongan-potongan gambar, sketsa ya, bentuknya sketsa, ilustrasi, sederhana saja seperti kalian bilang di awal ya. Jadi gimana Pak kalau menggambar saya kurang ya? Di storyboard ini gambarnya tidak bagus-bagus ya, hanya intinya saja. Intinya seperti apa, nah itu nanti yang divisualisasikan atau dieksekusi seperti itu. Jadi tatanannya itu intinya saja lah ya, gambar orang pun yang sederhana saja, gambar mobil pun sederhana, gambar yang lain, objek-objek yang lain kalau tidak penting tidak usah digambar, yang penting-penting saja yang terlibat di dalam sketsa itu. Kemudian bentuk alur cerita untuk memperjelas gambar sketsa. Nah, ada keterangan ya, ada keterangan di situ, selain gambar ada keterangan di situ yang menjelaskan tentang adegan tersebut itu seperti apa nantinya ya, aktor A seperti apa, suaranya nanti dialognya seperti apa, kemudian kalau ada dialog ya, kemudian ada suara atau backsoundnya seperti apa, nanti dijelaskan di situ.
Kemudian bentuk dramatisasi ini tambahan ya, jadi adegan yang berisi tentang adegan karakter tertentu. Jadi adegan tambah keterangan juga aktor tersebut ngapain itu di dalam gambar tersebut. Itu dijelaskan. Ada juga nanti durasi ya atau waktu untuk menunjukkan gambar itu nanti di dalam video tersebut atau proyeknya itu berapa menit atau berapa detik. Nah, itu dijelaskan supaya nanti yang membaca pun atau nanti mengeksekusinya terlihat lebih rapi dan eksekusinya lebih gampang. Ya, ini template storyboard seperti ini, seperti yang kalian bisa lihat ada kotak besar di sebelah kiri, itu diisi dengan gambar, ya gambar kalian, gambarnya bisa manual, bisa menggunakan software, ya. Tapi kalau biasanya itu menggunakan manual, gambar pensil, ya. Nanti digambar di situ intinya saja, tidak usah. Kalau bagus lebih bagus lagi, tapi kalau tidak bisa menggambar saya kurang biasa menggambar. Nah, kalian gambarkan saja intinya. Ya, jadi di jurusan multimedia ini ya, saya harapkan kalian bisa untuk memvisualisasikan ide. Selain ada ide di pikiran, nantinya bisa diterapkan di sini di storyboardnya. Kemudian yang sebelah kanan itu garis-garis itu diisi dengan keterangan seperti saya sampaikan tadi. Selain gambarnya, visualisasinya kalian jelaskan dengan keterangan adegan tersebut itu sedang apa, ya. Karakter A sedang apa, karakter B sedang apa, ataukah hanya misalkan background saja. Nah, itu digambarkan juga. Nah, nanti dituliskan juga untuk durasi waktunya dan sebagainya. Ya, formatnya kurang lebih seperti ini, tapi nantinya pun kalau misalkan ditemukan contoh storyboard banyak formatnya itu ya, formatnya beda-beda, tapi intinya ada gambar kemudian ada keterangan. Ya, masuk ke langkah-langkah pembuatan. Yang pertama yaitu catat poin-poin penting, ide, serta konsep yang akan kalian masukkan dalam storyboard. Dalam naskah ya tadi ya. Jadi poin-poin pentingnya apa? Jadi nanti bisa dijabarkan. Ketika sudah menemukan, nah storyboard Anda merupakan pada dasarnya gambar serial, dilengkapi uraian semua langkah dan keterangan yang diperlukan untuk menyelesaikan tujuan dibuatnya film atau proyek animasi ya. Nah, gambaran serial. Jadi ya gambaran, ya mau tidak mau kalian harus menggambar di sini di storyboard ini. Kemudian membuat sketsa kasar visual untuk semua frame, ya kasar saja tidak apa-apa ya. Nanti bisa diperjelas lagi, kemudian yang kasar bisa dihapus. Visual dengan jelas menampilkan adegan utama ini yang keempat. Kemudian yang kelima, storyboard dapat dirancang menggunakan kertas ya, di kertas dengan coretan manual biasa, maksudnya dengan pensil atau tulisan manual atau dengan perangkat lunak seperti Microsoft Word. Nah, itu berbagai macam pilihan ya. Nah, nanti saya membebaskan kalian, saya sediakan formatnya untuk tugasnya. Oke, masuk ke contoh. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ini di atas ada judulnya, judul projectnya, judul kalian mau membuat apa. Kemudian bawahnya itu yang pertama gambar ya. Dilihat gambarnya ya hanya intinya saja. Tata letak pengambilan syutingnya itu gambar itu seperti apa, itu hanya mobil ya kan, seperti itu ya. Tidak bagus kan itu ya. Tapi bisa menggambarkan idenya ya, gedung, jalan dan sebagainya. Yang kedua juga gambar mobil, kemudian backgroundnya ada pohon dan bangunan, ada orangnya di situ. Nah, nanti dijelaskan di sini di sebelah kanannya orangnya itu ngapain ya, atau dia ngomong apa. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ini pengambilan gambar beda lagi. Nah, berarti gambarnya beda lagi. Ini seperti dia sedang berdialog seperti itu ya, karena fokusnya di karakter A ya, di aktor A, jadi fokus di situ. Jadi nanti ketika pengambilan gambar ya seperti itu, difokuskan ke aktor A seperti dalam storyboard. Ya, ini contoh pertama. Kemudian contoh kedua itu seperti ini ya. Ini yang pertama ada, ini adegan mungkin ya, scene. Kemudian ini pengambilan kameranya, kamera 1, kamera 2, kamera 3 itu juga opsi lah. Ya, kemudian gambar, nah kemudian keterangan. Itu yang pertama muncul gedung-gedung dan 4 karakter. Nah, seperti itu. Kameranya seperti apa yaitu nanti, tapi yang saya mau nantinya kalian buat storyboard sederhana saja, gambar, keterangan dan durasi berapa detik. Oke. Kemudian ini adalah contoh storyboard lagi ya. Nah, ini gambarnya tidak usah bagus-bagus ya, tapi bisa menggambarkan keseluruhannya.
Ya, ini contoh versi lain juga seperti ini. Ya, gambar keterangan. Oke, seperti itu dulu untuk materi pada kali ini storyboard. Untuk besok ya, sebelum kita masuk ke produksi animasi stop motion yang akan saya jelaskan nanti ya, ini saya fokuskan untuk buat storyboard dulu ya. Silahkan kalian komentar atau bertanya-tanya di kolom komentar apa yang belum paham tentang storyboard ini ya. Nanti tugasnya kalian adalah membuat storyboard. Nah, membuat storyboard nanti sifatnya juga individu. Karena saya yakin kalian bisa membuat ini ya. Ini project mudah ya untuk membuat stop motion ini. Tapi saya urutkan dulu untuk membuat storyboard. Jadi kalian juga bisa merancang naskahnya, idenya sebelum ke eksekusinya. Akan saya pandu satu persatu. Ini buat storyboard dulu. Baik, silahkan ya berkomentar, tanya di bawah komentar untuk mengadakan keaktifan kalian. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.